Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Menjadi Keluarga yang Diberkati. Dan nas firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki keluarga atau rumah tangga yang senantiasa dinaungi oleh berkat Tuhan, tentunya itu adalah kerinduan setiap orang percaya. Sederhananya, setiap orang pengen hidup bahagia, pengen memiliki rumah tangga yang penuh dengan sukacita, rukun, kebersamaan yang indah. Semua itu dirangkum di dalam satu kata ini, keluarga yang diberkati Tuhan. Dan kunci untuk menjadi keluarga diberkati Tuhan itu cuma satu. Yesus Kristus harus menjadi kepala di dalam rumah tangga itu, di mana nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan, dan kebenaran firman Tuhan menjadi pondasi serta tiang-tiang di mana rumah tangga itu dibangun di atasnya. Di dalam renungan-renungan kita yang sebelumnya, kita sudah banyak kali menekankan, muda-mudi, sebelum engkau memilih pasangan hidup, maka pastikanlah engkau memilihnya oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, dengan standar-standar yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Sebenarnya boleh-boleh saja kita mendasari pernikahan kita atas nama cinta, tetapi cinta itu juga harus melihat bagaimana kualitas pasangan kita. Saudara harus memastikan bahwa ia juga seorang yang takut dan cinta akan Tuhan. Itu yang paling utama. Dengan kata lain, mesti seiman. Mari bijak memilih, supaya rumah tangga saudara langgeng ke depannya. Dan pada saat saudara memasuki jenjang pernikahan, kita perlu belajar dari aturan dan kaidah yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi keluarga orang-orang percaya. Semuanya saudara bisa lihat di dalam nas pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang Rasul Paulus perintahkan dan nasihati bagi anggota-anggota keluarga, sebenarnya itu adalah kelemahan dan kecenderungan dari masing-masing anggota keluarga itu. Contohnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Karena terus terang, para istri ini memiliki kecenderungan untuk tidak tunduk kepada suami atau suka melawan suaminya. Kecenderungan istri untuk melawan suami itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau saudara menelaah makna kata penolong yang sepadan ini, sebenarnya akar kata itu mengacu kepada istilah bahwa perempuan ini ibaratnya di dalam perusahaan itu sama seperti jabatan deputi, yaitu orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk bertindak. Dengan kata lain, suami istri itu pada dasarnya setara, tetapi istri itu sedikit lebih rendah dengan kata wakil. Dan makna kata penolong yang sepadan itu sesungguhnya artinya istri ini banyak kali ia akan berseberangan pandangan dengan suaminya. Jadi wajar kalau istri-istri itu suka melawan suami, tetapi di sini perintah Tuhan berkata, istri-istri harus tunduk kepada suamimu. Mau saudara salah atau saudara benar, belajarlah untuk tunduk kepada suamimu. Kalau saudara punya pandangan yang tidak disetujui suamimu, sekali lagi belajarlah tunduk pada suamimu. Atau paling tidak, saudara boleh mengubah cara saudara untuk memberitahu suamimu. Gunakan cara seorang perempuan, yaitu dengan kelemah lembutan dan rayuan yang manis bagi suamimu. Bukan dengan mencak-mencak, marah-marah, berteriak-teriak seperti orang gila. Banyak kali suami-suami tidak akan betah di rumah
karena melihat istri yang berperilaku seperti itu. Sekali lagi, tunduklah kepada suamimu. Sebaliknya, yang kedua, di dalam kitab Kolose kembali dikatakan bahwa, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini menandakan bahwa kebanyakan suami ini kurang mengasihi istri, dan banyak kali berlaku kasar terhadap istrinya. Apapun alasannya, mungkin saudara karena sudah jemu dilawan oleh istrimu, engkau sudah bosan mendengarkan omelan istrimu, sampai akhirnya karena ketidaksabaran itu mulailah terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ingat suami-suami, sekalipun alasanmu benar, tetapi tindakanmu tidaklah dibenarkan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan berbicara, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kecenderungan anak-anak gimana? Mereka suka memberontak terhadap orang tua. Karena apa? Karena darah muda mereka tuh masih mendidih, bergejolak, mengikuti perubahan hormon. Bagaimana mereka belajar menjadi dewasa dan ada begitu banyak keingintahuan di dalam hati mereka. Mereka biasanya akan berpikir pendek, mengikuti perasaan, mengikuti apa kata teman-temannya. Mereka lupa bahwa orang tuanya itu pernah muda, sementara mereka tidak pernah jadi tua. Ketika orang tua menegur saudara, mendidik saudara, ingatlah bahwa mereka memiliki referensi yang banyak. Mereka sudah makan banyak asam garam dunia ini. Bahkan sekalipun anak-anak engkau merasa bahwa apa yang kamu pikir itu benar, tetap jangan pernah melawan orang tuamu. Hormati orang tuamu, taati mereka, turuti apa yang mereka kasih tahu. Karena firman Tuhan jelas berkata dari perjanjian lama, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, panjang umurmu di dunia ini di dalam kebahagiaan dan sukacita. Dan kemudian yang terakhir, nasihat bagi anggota keluarga ini ialah, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kenapa di sini cuma bapak-bapak saja yang dikatakan jangan menyakiti hati anak? Karena pengaruh figur seorang ayah itu sangat penting bagi anak. Didikan seorang ayah itu biasanya akan mendisiplinkan anak, akan membuat anak tuh percaya diri di dalam pergaulannya. Banyak contoh anak-anak yang tumbuh tanpa ayah. Biasanya mereka akan jadi anak yang sangat pemalu dan minder. Ingat bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau saudara mumet di tempat kerja, atau mumet memikirkan deadline, tuntutan-tuntutan dari atasan, jangan bawa masalah itu ke rumah, dan ketika anakmu sedikit saja berbuat kesalahan di matamu, langsung kau lampiaskan, kau hajar habis-habisan anakmu. Itu jelas akan membawa luka dan trauma di hati anak. Didik dan hajarlah anakmu pada momen yang tepat, pada waktu ia sudah tidak bisa lagi dikasih tahu secara lisan. Alkitab memang menyarankan bahwa tongkat didikan itu memang perlu ketika anak saudara sudah terlalu bebal dan melakukan hal-hal yang cenderung jahat. Tetapi kalau saudara menghajar tanpa alasan, itu sudah jelas-jelas salah dan menyakiti hati anakmu. Bapak-bapak, ingatlah ketika engkau mendidik, menegur, memarahi anakmu, jangan pernah lupa untuk kembali meminta maaf saat apa yang kamu lakukan itu berlebihan, dan jelaskan maksudmu. Di zaman sekarang, mari kita belajar menjadi seorang bapak yang baik. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di pagi hari ini yang menuntun dan mengajar kami, keluarga-keluarga Kristen, dan setiap anggota-anggota keluarga di dalamnya, agar kami boleh melakukan firman-Mu, Tuhan, apa yang menjadi porsi dan bagian kami, sehingga kami boleh menata hidup kami, membentuk karakter kami di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap keluarga-keluarga orang percaya, oleh karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.